warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sofia Reti Utami. Kita akan melanjutkan paket 3 ini di nomor 16 sampai 30. Kita review dulu ya dari nomor 1 sampai 15 tadi. Intinya untuk di reading comprehension ini kita fokus ke kata kunci. Jadi untuk di reading sendiri kata kunci ini sangat membantu kita menemukan jawaban yang benar sesuai dengan teks. Oke, yuk mari kita lanjut di nomor 16 yaitu passage 4 halaman 64. Kita abaikan dulu teksnya, kita baca soal terlebih dahulu di halaman 65. Silakan dibuka buku Master Embryo-nya. Ya, nomor 16. Pertanyaannya itu the text mainly discusses. Oke, sesuai dengan trik yang sudah pernah Ibu berikan, jika pertanyaannya meminta teks ini mendiskusikan apa atau tentang apa sih, baca kalimat pertama setiap paragraf. Mari kita lihat, kita baca paragraf pertama. One of the critical factors that play a part in susceptibility to cold is age. Oke, salah satu faktor yang sangat kritis itu yang berperan penting pada kerentanan tentang flu itu yaitu yang pertama usia. Paragraf keduanya, the general incidence of colds continues to decline into maturity. Elderly people who are in good health have a view as 1 or 2 colds annually. Oke, paragraf ketiganya, the study also found that economy plays an important role. Berarti selain tadi usia, ekonomi juga berperan penting pada kerentanan terhadap cold ini. Berarti di sini kita ngomongin apa dong? Udah jelas banget ya. A, B, C, or D, or E. Coba. Oke, good. E, jawabannya people susceptibility to cold. Okay, next, number 17. Which of the following is not true about cold? Gimana tadi kata Ibu kalau ada pertanyaan true false? Hayo, masih ingat tidak? Baca setiap option, tentukan keyword, cari di teks. Good. Kita cari yuk. A, baca dulu. Unlike children, tidak seperti anak-anak, grown up. Grown up itu mungkin remaja ya, anak-anak yang SD gitu ya. Suffer less from colds. Kata kuncinya grown up atau children. Yuk kita baca. Ada di paragraf pertama. Kita lihat di sini ya. Infants are the most cold-ridden group, averaging more than 6 cold in their first year. Oke, berarti ini true ya. Anak-anak itu memang jauh lebih rentan dibandingkan dengan grown up. B, kita lihat research. Penelitian ini has revealed, telah membuktikan that colds are likely to attack parents. Flu ini kemungkinan menyerang orang tua. Kita cari kata kuncinya research ya. Research, oke, ada di paragraf ke-1 juga, yaitu lihat di sini paragraf ke-1 kalimat kedua. A study itu berarti sama kan dengan research. A study done by the University of Michigan School of Public Health revealed ya particulars that seem to hold true for the general population. Di sini general population, terus di sini ada membicarakan infants juga, bayi ya. Jadi tidak hanya menyerang orang tua. Berarti jawabannya not true, berarti yang B. Good, jawabannya B. Tadi Ibu udah bilang kalau true false, kalau jawabannya sudah dapat di B, untuk C, D, dan E nggak usah dicari, langsung aja ke nomor berikutnya. Oke, 17 yaitu B. Number 18 ya, nomor 18. In what way
Can a family's economic condition influence cold susceptibility? Dengan cara apa sih? Kok bisa ekonomi itu bisa influence gitu ya, bisa meningkatkan kerentanan terhadap flu gitu. Kata kuncinya family's economic. Oke, tentang ekonomi tadi kita ada baca di kalimat pertama, ada di paragraf berapa? Ayo. Tepat, paragraf 3. Yuk kita lihat di sini ya. Kita baca dulu paragraf ketiga. Di paragraf ketiga kita perlu baca 2 kalimat dulu dan cukup. Kita lihat. Study also found that economy plays an important role. Oke, untuk ekonomi ternyata sangat berperan penting juga nih pada kerentanan. As income increase, jika pendapatan kita meningkat, the frequency at which cold are reported in family decrease. Jadi kalau kita pendapatannya atau mungkin gaji gitu ya gede, rentan ke coldnya juga decrease, menurun. Ya, berarti kita coba lihat gambar 18, kira-kira yang mana jawabannya? Apakah A? People with low income can prevent cold more than other. Prevent itu bisa mencegah. Orang dengan low income, penghasilan yang rendah bisa mencegah. Malah kan tidak ya. Tadi dengan statement yang tadi kalau income increase, cold turun. B. Berarti yang A salah. B. Cold susceptibility increases among people who are wealthy. Kerentanan terhadap flu ini meningkat among people who are wealthy. Di sekitar orang-orang yang wealthy. Wealthy itu apa ayo? Yang sejahtera. Kan kalau sejahtera malah coldnya turun, berarti salah. Good. Next. C. Nutritious food is likely to make people susceptible. Oke, di sini tentang nutritious food. Apakah membahas tentang nutritious food di sini? Ada, namun di sini nutrition affects susceptibility to cold is not yet clearly established. Ya, berarti tidak. Sekarang yang di the cold virus travel from wealthy to poor families ini, sangat kasihan banget ya. Jadi si virus flu itu datangnya dari yang orang kaya nyamperin ke orang miskin gitu ya. Jadi nular dari kaya ke miskin. Jahat banget ini, enggak banget ya. Berarti jawabannya yang mana? I atau E? Living in cramped house increases the susceptibility. Cramped house itu berdempetan ya. Biasanya kan kalau untuk orang-orang kaya kan rumahnya gedung-gedung gitu, jauh ya dari tetangga. Kalau orang-orang yang mohon maaf nih yang biasanya low income, biasanya di rumah-rumah yang berdekatan seperti itu. Ya, berarti jawabannya yang E. Yang E ini juga ada di paragraf ketiga. Ya, ada di kalimat keempat. Silahkan dibaca. Ya, lower income in general forces people to live in more cramped quarter than those typically occupied by wealthier people. Ya, gitu. Yuk, kita lanjut di nomor 19. From the text, we may conclude that, masih ingat? Jika ada conclude that, menyimpulkan bahwa kita cek option satu-satu, tentukan keyword, lalu sesuaikan dengan teks. Mari kita lihat A. There are more than 2 factors influencing people's susceptibility to cold. Tapi dari tadi kita emang lebih dari 2 ya. Kan hanya 2, yaitu usia dan ekonomi. Berarti yang A salah. Good. B. All people have the same level. Semua orang mempunyai level yang sama. Sedangkan tadi kan di paragraf 1 beda-beda ya. Bayi berapa kali setahun, anak laki-laki berapa kali, anak perempuan berapa kali. Berarti salah. Yang C. In general, resistance to cold for all ages can be achieved through adequate diet. Ini bisa dilihat untuk adequate diet itu di paragraf terakhir, kalimat terakhir banget ya. Yaitu kita baca di sini. But an inadequate diet is suspected of lowering resistance in general. Di sini harusnya inadequate, sedangkan di C itu di jawaban C yaitu adequate. Berarti salah.
Lalu yang D, the higher people's income, lebih tinggi pendapatan seseorang, the higher their risk of getting cold, lebih tinggi juga terkena coldnya, terkena flu-nya. Salah ya, kalau penghasilan banyak, penghasilannya tinggi, coldnya juga akan semakin rendah. Berarti kalau A, B, C, D salah, jawaban yang tepat yaitu yang E atau E. Low income families have cold 3 times more in a year than wealthy families. Ada di mana sih Bu yang itu? Ada di paragraf ketiga di sini ya. Oke, silahkan dicari. Oke, kita lanjut ke passage 5, passage 5 yaitu number 20, nomor 20. Kita lihat. The passage tells us about which of the following. Ngomongin apa sih passage ini? Gimana triknya? Baca kalimat pertama setiap paragraf. Good job. Yuk. The threat itu ancaman ya. To our health from environmental pollution and specifically UV metal is increasing every day. Oke, berarti ancaman terhadap racun-racun metal pollution itu kita makin meningkat tiap harinya. Berarti ngomongin tentang UV ya, UV metals. Lalu yang paragraf keduanya lihat, UV metal poisoning is difficult to treat, sangat susah banget untuk disembuhkan atau untuk dirawat. Chelation treatment is the only known medical treatment. Oh, ada treatmentnya tuh namanya chelation ya di paragraf kedua. Oke. Paragraf ketiganya kita lihat, Dr. Kitahara and his co-worker Ikeju and Yamada conducted control studies on animals and human. Oh, dia melakukan penelitian. Oke. Lalu paragraf keempatnya, in another study, di penelitian yang lain conducted in Rusia, yang berlokasi di Rusia, a drug made from garlic extract was given to workers. Oh, berarti obat yang terbuat dari ekstrak bawang putih diberikan kepada pekerja di industri gitu ya. Berarti dari tadi kita ngomongin apa sih? Dari tadi UV metal sama apa? Garlic kan? Berarti yang mana? Apakah A, B, C, D, or E? Pokoknya kalau untuk tells us about discusses itu harus menyangkut semua paragraf ya, jangan hanya di paragraf 1 aja atau paragraf 2 aja. Jadi paragraf 1, 2, 3 kita gabung ngomongin apa intinya. Berarti jawabannya yang D, dodol. Good. UV metal poisoning and garlic. Next, number 21, nomor 21. It can be inferred that, bisa kita simpulkan, motorbike rider, pengendara motor without mask, tanpa menggunakan masker, may inhale, mungkin akan menghirup. Inhale apa kira-kira? Kalau pengendara motor nggak pakai masker, berarti kan kita langsung menyerap ke menghirup udara ya. Kita kata kuncinya apa di sini? Ada kata-kata copper, lead, amalgam. Kita cari kata-kata itu ada di mana? Ada di paragraf ke-1 ya. Kita lihat di sini. Kita baca lead paragraf ke-1 kalimat kedua. Lead, mercury, cadmium, arsenic, and copper poisoning are becoming epidemic. Lead and mercury come mostly from polluted air. Nah, si lead sama si merkuri itu datangnya kebanyakan dari polusi udara. Logika kalian, kalau kita pengendara motor menghirup polusi udara, tidak tepat. Berarti jawabannya yang mana? C, yaitu lead. Next, number 22, 22. Which of the following is true according to the passage? Oke, balik lagi ke pertanyaan true, false. True, false. Gimana triknya? Baca setiap option, tentukan kata kunci, sesuaikan dengan teks. Yuk kita lihat di sini. True ya, berarti kita nyari yang sesuai dengan teks. A. Chelation treatment is not the only possible method to protect our body
from heavy metal poisoning. Berarti treatment selection itu tidak hanya metode yang bisa digunakan untuk melindungi bodi kita, betul tidak? Selection itu ada di paragraf kedua. Lalu ingat di paragraf keempat ada garlic extract. Ya, berarti benar tidak? Selection is not the only. Betul, berarti jawabannya yang A. Nomor 23. Pertanyaannya sama juga ya. Berarti kalian harus sudah terbiasa nih menggunakan trik jika ada pertanyaan tentang true false statement based on the passage ya. Berarti nomor 23, which of the following is true? Kita menanyakan yang tepat ya. Baca satu-satu teksnya apa? Optionnya sesuaikan dengan teks. Kita lihat Dr. Ikeju and Kitahara developing a raw garlic extract. Kita lihat kata kuncinya Ikeju dan Kitahara. Kita lihat Ikeju dan Kitahara. Oke, berarti betul ya di sini ya. Garlic preparation, dia menyiapkan untuk bawang putih di sini metodenya ya. Berarti jawabannya sudah ketemu. A, B, C, D, dan E nggak usah dicari. Berarti nomor 23 A. Next, 24 pun sama ya. Pertanyaannya masih sama. Which of the following is true according to the passage? Mau nggak mau kita harus sering-sering buka lagi. Tapi kalau bisa kalian harus save dulu di memori kalian beberapa menit. Karena biasanya untuk bahasa Inggris sendiri pertanyaan itu aja. Kadang cuma kalimatnya diganti, yang tadinya aktif jadi pasif kalimatnya gitu ya. Yuk kita lihat di sini kalau untuk nomor 24. Ternyata jika kita lihat A, B, C, D, E-nya semuanya tentang eritrosit membran. Berarti kata kuncinya eritrosit membran. Kita lihat yuk. A, the erythrocyte membrane is important to protect us from heavy metal poisoning. Kata kuncinya erythrocyte membrane. Kita lihat. Erythrocyte membrane itu ada di paragraf berapa sih? Yaitu ada di paragraf ke-1, 2, ketiga. Berarti ya, kita lihat di sini. Baca kalimat sebelumnya dan sesudahnya. The method of study was observation of release of potassium and hemoglobin by heavy metal from erythrocyte and destruction of the erythrocyte membrane. Si heavy metal itu malah destruction. Destruction itu apa? Merusak ya. Berarti yang mana jawabannya di sini? Yang A itu betul atau salah? Tidak ya. Berarti jawabannya yang B, udah jelas. Heavy metals may harm the erythrocyte membrane. Si heavy metal itu bisa merusak erythrocyte membrannya ya. Next, number 25. Who? Kalau who berarti tanyain orang ya. Siapa? Reported the use of garlic to help worker in industrial plants suffering from chronic lead poisoning. Oh, tadi perasaan pernah baca kan yang industrial itu. Ayo di paragraf berapa coba? Do you still remember? 1, 2, 3, 4. Paragraf ke-4. Oke, kita baca ya. Di sini ternyata who, siapa sih? Siapa ya yang melaporkan kalau penggunaan bawang putih itu sangat membantu para pekerja di industri itu. Kita baca kalimat paragraf ke-4 ya sayangnya. Kita lihat kalimat terakhir. Russian researchers, peneliti Rusian, believe that the efficacy of the garlic preparation is due to garlic's high content of sulfur compounds. Berarti siapa? Berarti Russian researcher. Jawabannya E. Good job. Next, sekarang nomor 26. According to the passage, berdasarkan dengan teks,
The use of garlic. Kita lihat di sini A, B, C, D, E-nya tentang blood pressure. Berarti cari aja kata kuncinya itu ya. Blood pressure ada di mana? Coba. Oke, paragraf keempat juga. Paragraf keempat, 2 kalimat terakhir kita lihat ya. The preparation conducted ini ya, study ini also si garlic ini, preparation garlic ini normalize the elevated blood pressure in the majority of workers, menormalkan tekanan darah tinggi, menormalkan tekanan darah tinggi. Berarti yang mana? Yang sama dengan kata-kata menormalkan tekanan darah tinggi. Awas, ada di sini ada pengecoh ya untuk kalian ya. Ada yang D. D itu maintain. Maintain itu menjaga. Kalau ini kan kita menormalkan darah tinggi, berarti menurunkan. Berarti yang mana? B. Decrease high blood pressure. Jawabannya B. Bandung. Next, number 27. What makes Russian researchers? Apa sih yang membuat peneliti Rusian yang tadi? Kita kan tahu ya, si peneliti Rusian itu merekomendasikan apa? Bawang putih. Good. Apa sih yang membuat si Russian researcher itu recommend the use of garlic? Karena apa? Kan tadi kita udah pernah baca. Apakah apa? A. Is inexpensive, tidak mahal. B. Is available everywhere, tersedia di mana saja. Masuk akal? C. Is suitable for eating, ya cocok untuk dimakan, bagus. D. Contains certain chemical compound, mengandung unsur-unsur kimia gitu ya. Atau has a lot of function, banyak sekali fungsinya. Jika kita lihat di sini jawabannya A, B, C, D, E itu benar. Cuma ingat, kita harus sesuai dengan teks. Meskipun pada kenyataannya memang bawang putih itu tidak mahal, bawang putih itu ada di mana saja, bawang putih itu cocok untuk dimakan, bawang putih itu banyak fungsinya, tapi yang sesuai teks yang mana? Yang D, ya. Contains certain chemical compound, ada di kalimat terakhir, paragraf terakhir, yaitu tadi udah ibu baca ya. Russian researchers believe that the efficacy of the garlic preparation is due to garlic's high content of sulfur compounds. Good. Okay. This is the last passage ya. Passage terakhirnya ada passage 7, passage 7. Kita lihat, langsung baca aja soalnya, abaikan dulu teks, kita baca soal. Number 28. Which of the following is not? Di bawah ini yang bukan the cause of the massive extinction. Oh, yang bukan penyebab berarti ya, massive extinction millions of years ago. Kalau kita cari kata kunci boleh, atau langsung baca ke A, increase global warming. Keywordnya global warming. Cari kata global warming. Oke, ada di paragraf ketiga, kalimat pertama ya. At the same time, the Earth's shifting tectonic plates lowered the levels of the ocean, exposing seabeds and releasing methane trapped in the sediment there, further increasing the global warming. Betul nggak? Increase global warming, betul. Kita cari yang not, yang bukan. Good. Lalu yang B, sudden drop of high temperature. Tiba-tiba drop. Drop itu berarti turun ya, temperaturnya turun. Dari tinggi ke turun, kita cari kata kuncinya temperatur. Ada di kalimat selanjutnya setelah tadi global warming. The temperatures kept rising. Kalau rising apa? Meningkat. Sedangkan di sini drop, turun. Berarti salah. Berarti jawabannya yang B. Sudden drop of high temperature. Ya, berarti di sini enggak tiba-tiba ngedrop temperaturnya, malah makin tinggi.
number 29. From the text, we may conclude that the writer's objective is to show the public that. Jadi tujuan si writer, objektif itu tujuan ya. Tujuannya untuk apa sih? Untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa, kita lihat aja satu-satu ABCD-nya. Ambil kata kunci, sesuaikan dengan teks. The Great Dying occurred 250 million years ago. Kata kuncinya 250 million. Coba ada tidak di sini? Ada di kalimat terakhir, paragraf terakhir ternyata ya. Therefore, it is believed that widespread volcanic eruption that led to global warming was likely the cause of massive extinction 250 million years ago, not the impact of an asteroid or comet. Berarti jawabannya udah jelas, yang A. Oke, next. Last number 30, nomor 30. Kita nggak usah baca lagi ya, karena kita udah pernah baca nih sebelumnya. Apa kira-kira? The text tells us about. Kalau teks ini ngomongin apa sih? Baca kalimat pertama setiap paragraf. Tapi dari tadi kan kita udah pernah baca ya, apa saja. Ngomongin apa kira-kira di sini? Kalau mau dibaca boleh. Paragraf pertamanya. Paragraf pertama, kalimat pertama. The catastrophe called the Great Dying, which occurred between the Permian and Triassic period, wiped out 90% of the planet's marine life and 70% of all plant and animal life. Ngomongin tentang Great Dying, berarti ngomongin yang mana? The cause of the Great Dying. Oke, berarti penyebab dari Great Dying. Oke, 30 nomor sudah saya kupas tuntas sesuai dengan trik-triknya. Ingat, untuk bahasa Inggris sendiri, jika reading comprehension tentang bacaan, kalian fokus saja ke keyword, kata kunci. Jika yang ditanyakan tentang topik, main idea, atau ngomongin apa sih teks ini, baca kalimat pertama setiap paragraf. Jika true, false, atau conclusion, pakai kata kunci bisa. Ya, pokoknya cek setiap option satu-satu, tentukan kata kunci, sesuaikan dengan teks. Intinya untuk reading itu semua jawaban harus sesuai dengan teks. Meskipun kalau logikanya kita udah betul, tapi harus dengan sesuai teks. Oke, kita ketemu lagi nanti ya di paket-paket berikutnya. Terima kasih telah menonton pembahasan paket 3 bahasa Inggris di Rumah Konsul Embrio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.